Hai, saya Revi. Di video ini saya akan mengajarkan cara membuat boneka origami model Shiori seperti ini yang dapat kita pakai sebagai pembatas buku. Biasanya seperti ini bisa diselipkan ya. Menarik, lucu, dan cara membuatnya pun tidak mudah. Dan juga bisa untuk souvenir atau hiasan kotak, hiasan hampers seperti itu ya. Yuk teman-teman, siapkan bahan-bahannya. Kita perlu kertas, lem, dan juga gunting. Saya akan jelaskan satu persatu supaya jelas. Jadi untuk membuat satu set boneka seperti ini, kita perlu ini. Saya pakai kertas lipat ukuran 15 kali 15 cm. Dua sisinya kebetulan punya saya berwarna dan ada coraknya, karena ini bagus ya untuk aksen seperti itu. Dan untuk ikat pinggangnya saya pakai kertas lipat seperti ini, ukurannya 7,5 kali 3,75 cm. Oh ya teman-teman, nanti akan saya tuliskan juga di bagian deskripsi untuk ukuran-ukurannya, jadi dapat membantu dan mempermudah teman-teman. Kepalanya diameter 2,5 cm. Kemudian ini untuk leher saya pakai menggunakan karton duplex, ukurannya 5 mm, tingginya 7 cm. Kemudian kita akan belajar rambut model yang seperti ini ya, yang dikepang, yaitu saya pakai kertas krep. Perhatikan kertas krep coraknya nanti saat menggunting menghadap ke atas ya. Ini ukurannya mungkin sekitar 6 cm kali 3,5 cm. Lalu untuk rambut yang memanjang ini ukurannya sekitar 4 cm, tingginya 8,5 cm. Lalu yang ini 4 cm juga, lalu tingginya setengah centimeter. Nanti akan ada di bagian deskripsi ya, saya tuliskan. Sekarang siapkan kertas yang mau dijadikan untuk kimono boneka. Kita akan potong. Saya menggunakan kertas 15 kali 15 cm ukurannya, dan akan saya potong sisi kanannya ini sepertiga. Jadi area yang dipotong itu lebarnya adalah 5 cm, karena kertas saya kan keseluruhannya 15 cm. Saya akan potong, ini lebarnya 5 cm. Ini untuk lengannya, dan bagian yang besar ini untuk kimononya. Jika teman-teman tidak punya alas seperti ini, bisa diukur saja ya dengan penggaris batasnya. Dan ini perhatikan teman-teman, kertasnya jika punya corak-corak tertentu menghadap ke atas. Kita sudah punya kertasnya seperti ini. Sekarang kita akan mulai melipat. Jadi ini sisi atasnya ya, kita akan melipat kerahnya dulu. Kerahnya yang ini nih. Saya akan lipat ini 1 cm. Seperti ini dilipat. Lalu saya lipat lagi ini
disisakan supaya ini kan ada warna pink punya saya, itu sekitar tampil 2 mm atau 3 mm, sehingga batas yang dilipat 7 atau 8 mm ya. Ini untuk nanti untuk kerahnya. Seperti ini bisa dipertegas lipatannya. Selanjutnya dibalik kertasnya. Lalu saya akan lipat 2, tapi hanya untuk mendapatkan batas titik tengah. Jadi yang ditekan cukup sedikit saja di sini ya. Tekan sedikit, lalu yang di bawah juga hanya untuk supaya dapat batas titik ataupun garis tengahnya di mana. Seperti ini, lalu akan saya mulai melipat. Ini titik tengahnya nih. Jadi dari yang ini kan titik tengah saya di sini, saya akan lipat sebelah kiri nanti sekitar 4 mm, yang kanan juga 4 mm. Seperti ini ya, dan batas di bawahnya itu ya. Jadi dari bawah itu sekitar 6,5. 1 2 3 4 5 6,5 di sini batas bawahnya. Atasnya tadi 4 mili dari yang titik tengahnya ya, sekitar segitu. Dari bawah sekitar 6,5. 1 2 3 4 5 6,5. Sekitar saja ya, 6,5 bisa dikira-kira. Kita lipat seperti ini. Setelah itu yang kanan juga ini titik tengah di sini, lipatan yang sini nih 4 mm. Yang ini kira-kira batasnya juga sama ya, 6,5. Kita punya bentuknya seperti ini. Lalu akan saya lipat. Ini batasnya sekitar 3 cm dari atas nih, 1 2 3 di sini ya, nanti kayak titik bahunya sebelah situ, dan bagian bawahnya itu dia mendekati titik tengahnya ya. Jadi tadi ada titik tengahnya, mendekati titik tengahnya ini, dan yang kanan kita lipat juga itu sejajar ya. Jadi sekitar nanti titik lipatannya di sini supaya sejajar dengan yang sebelah kiri. Dan bawahnya juga ini ya, mendekati titik tengahnya. Nah, jika sudah dapat posisinya, ini bisa dipertegas. Lalu saya akan lipat ini supaya dia terbuka bagian bawahnya. Kimono bagian bawahnya tersibak sehingga terlihat ya bagian dalamnya, dan karena saya pakai kertas yang 2 sisi bercorak tentunya lebih menarik. Seperti itu. Ini bagian kimononya. Selanjutnya saya akan bikin obi atau ikat pinggang. Ini lipat 2 tapi hanya untuk titik tengah saja, dan kita lipat ini supaya sedikit di bawah garis tengahnya ya, supaya dapat aksen, ada semacam garis putih gitu, semacam ada talinya gitu ya, supaya lebih ada model ikat pinggangnya. Seperti ini. Lalu nanti bisa dipasangkan di sini. Jadi kiri kanan yang lebih itu bisa dilipat ke belakang, nanti bisa kita lem. Selanjutnya kita akan buat
bagian lengan dengan satu kertas ini. Jadi kita lipat, kita sisakan sedikit area ini ya, pinggirnya, supaya ada aksen menarik dari lengan kimono, mungkin sekitar segini. Lalu lipat dua, tapi hanya untuk mendapatkan batas titik tengah saja. Di sini titik tengahnya. Nah, kita bisa lem dahulu ini. Saya pakai lem PVAC putih yang saya tuang dahulu ke kertas supaya nanti rapih pada saat saya mengelem. Ya, ini lemnya sudah saya tuang ke kertas, baru nanti saya akan mengelemnya dengan menggunakan tusuk gigi supaya hasil rekatannya rapih seperti itu. Sekarang saya akan mengelem ini dahulu ya, ikat pinggang ke kimono seperti ini. Kita beri lem di sisi sini dan sini. Selanjutnya saya akan pasangkan ini, jadi ini batas titik tengahnya di mana ya. Jadi ini ada garis tengah bertemu di garis tengah supaya dia nanti kiri kanannya kira-kira sama. Terus bagian bawahnya mungkin menutupi ini aja ya, menutupi ikat pinggang yang bawahnya. Seperti ini mungkin posisinya kalau dari belakang, jadi ini ada garis sama. Baru kita lipat nih. Nah, ini mau miring keluar atau miring ke dalam, posisinya bisa sesuai selera tentunya. Ini rada keluar ya, kalau mau dibuat rada ke dalam bisa juga seperti ini. Jika udah dapat posisinya yang bagus, bisa dilem. Saya akan pindahkan ini dahulu. Seperti ini. Jika sudah bagus nih posisinya, kita beri lem di bagian yang perlu saja ya ngelemnya, supaya kertasnya tidak rusak, karena kan biasanya kalau kertasnya basah seperti itu bisa robek. Nah, kita punya hasilnya seperti ini kimononya. Kita akan lanjut membuat bagian kepala boneka. Saya beri lem dulu di sini supaya bagian kepalanya menyatu dengan leher. Ya. Selanjutnya teman-teman siapkan gunting. Seperti ini. Kita akan membuat kepangan dari batas atas, mungkin disisakan 2 cm. Baru kita gunting 3 ya, kepang 3. Ini kita tinggal kepang saja rambutnya pelan-pelan. Nah, untuk bagian bawahnya saya akan lilitkan dengan ini supaya dia
terkunci ya. Seperti ini, dililitkan saja. Atau jika ada benang, boleh juga dengan mengikatkan benang ya. Baru ujungnya dilem. Hasilnya seperti ini. Bagian bawah jika ingin dirapihkan juga boleh, jika tidak apa-apa. Ini disatukan bagian atasnya, nanti kita akan lem ke sini. Kira-kira seperti ini. Jika bagian atasnya terlalu panjang, kita bisa gunting sedikit. Kita coba dulu pasangkan jika sudah bagus, atau mau di sebelah kanan. Di sini kita bisa beri lem. Selanjutnya saya akan membuat rambut atasnya dengan kertas yang ini. Jika guntingannya tidak rapi, teman-teman bisa rapikan lagi. Guntingan dari kertas krep kita posisikan dahulu, baru kita lipat dan dilem bagian sini. Untuk bagian atasnya kita lipat ke belakang mengikuti lengkung bentuk lingkarannya. Pelan-pelan kita lipat ke belakang supaya rapi bentuk lengkungannya. Baru ini bagian yang tadi kita lipat kita lem saja. Hasilnya seperti ini. Nanti ini kita bisa masukkan lehernya ke dalam bagian atas kimono seperti ini, teman-teman. Jika ingin digambar wajah juga boleh. Sekarang kita beri lem dahulu pada leher boneka.